Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Shadaqallahul Adzim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Kita sudah menginjak di bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh keutamaan. Bahwasan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa sebagai perisai diri. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "As-siyamu junnatun fa idza kana ahadukum sha'iman fala yarfas wa la yajhal fa in umiru qatalahu aw syatamahu falyakul inni shaimun inni shaimun." Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya yang di bulan yang penuh berkah ini kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar dengan sabar, untuk belajar hawa nafsu, belajar menahan hawa nafsu, menahan dari perkara yang maksiat. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang barusan yakni asyamu junnatun, bahwasanya puasa itu adalah perisai diri kita. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada zaman dahulu orang-orang Yahudi itu menghina orang-orang Islam. Sebelum orang Islam ada berpuasa, orang Yahudi sudah melakukan puasa. Dan orang Yahudi sombongnya, orang Yahudi menghina orang-orang Islam. Orang Islam disangkanya mengikuti ajaran mereka, yakni puasa. Tapi ingat bahwasanya puasanya orang Yahudi adalah puasa yang biasa, tetapi puasa kita adalah puasa yang luar biasa. Dengan adanya seperti itu, turunlah ayat, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Sengaja Allah menyebutkan dalam kalimatnya adalah as-siyam, sedangkan orang Yahudi adalah saum. Wahai pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lafaz as-siyam 9 kali disebut dalam Al-Qur'an, sedangkan lafaz as-saum itu 1 kali, yakni di surat 19, yakni surat Maryam ayat ke-26. Apa perbedaannya saum dengan siyam? Saum adalah mufrad, sedangkan asyam adalah jamak. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saum bisa diartikan adalah menahan diri. Menahan diri dari berbicara, tetapi dia tetap melaksanakan maksiat. Itu dinamakan saum. Dia mencegah dari makan dan minum, tetapi ghibah tetap berjalan. Dia menahan dari omongan orang, tetapi maksiat jalan terus. Ketika asyam, Allah menyebutkan asyam adalah di sana banyak ketentuan-ketentuan, banyak peraturan-peraturan, bukan hanya menahan lapar dan dahaga. Tetapi Allah berjanji, barang siapa yang bisa menjaga hawa nafsu, yang bisa menjaga dari perbuatan maksiat, yang bisa menjaga dari perbuatan menggibah, maka Allah akan melibatkan gandanya ketika ia melakukan ibadah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya lafaz asyam di situ tentu menggunakan jamak. Banyak sekali, bukan hanya kita berpuasa menahan lapar, tetapi juga kita menahan hawa nafsu, menahan maksiat yang biasa kita ghibah. Untuk di bulan Ramadan ini, hindarkan ghibah, karena di bulan Ramadan ini adalah bulan yang diturunkan Al-Quran. Maka dari itu kita perbanyaklah membaca Al-Quran. Siam ini adalah
perisai diri kita di dunia maupun di akhirat, karena nanti asyam, puasa ini akan menuntut kepada Gusti Allah menjadi saksi bahwasanya kita pernah berpuasa di bulan Ramadan. Wahai pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyampaikan satu supaya kita tidak salah. Masalah niat puasa banyak yang salah dan banyak yang salah paham. Bahwasanya niat puasa di situ sesuai dengan kaidah nahwu dan sorofnya, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala. Di dalam salah satu kitab merangkan bahwasanya Ramadan itu adalah termasuk isim ghair munsharif, tetapi ketika dimudhafkan maka dia dibaca jar, Ramadhani hadhihi sanati. Bagaimana apabila dibaca Ramadhana? Bisa-bisa saja, tetapi harus menjadi dhorof, hadhihi sanata. Tetapi yang banyak disiarkan di televisi, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati. Nah, di sini tidak sesuai dengan kaidah nahwu. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya derajat tinggi di sisi Allah bisa diperoleh dengan bil jarri wat tanwini wan nidawaan wa musnadin lil ismi tam bizun hasal. Satu, dengan jar, kita harus tunduk dan tawadhu. Yang kedua, dengan tanwin, niat yang benar mencari ridha Allah. Yang ketiga, dengan nida, yakni berzikir, berfikir, dan musnad ilaih, beramal nyata. Wahai para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus menjadi muslim yang hakiki, yang betul-betul muslim, jangan hanya KTP-nya saja yang muslim. Sesuai dengan nahwu sorofnya, bahwasanya tanda-tanda tak itu ada dua. Ada kata tanda tak itu ada tak yang hakiki, muannas yang hakiki, ada juga yang muannas yang majazi. Jadi di situ para pemirsa, sesuai dengan nazam alamatut ta'nits ta'un aw alif wa fi asami qaddarut takalkatif. Bahwasanya muannas itu dibagi dua, ada muannas yang memang betul-betul menggunakan tanda-tanda muannas yaitu alif dan ta. Ada juga yang disebut dengan muannas majazi. Dia tidak ada tanda-tandanya tapi tetap dibilang ta. Mari pemirsa, kita jadikan umat muslim yang hakiki, yang betul-betul melaksanakan perintah Allah, yang betul-betul melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Bukan hanya muslim di lisan saja, bukan hanya berkatanya ikut sahur, tetapi siangnya berbuka. Wahai pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami selaku alumni Pondok Pesantren Sudogiri, banyak kata yang salah kami ucapkan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.